Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ila yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan di bulan suci ini, di bulan yang penuh barakah ini, kita masih diberikan kesehatan. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kami panjatkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman terang benderang, yaitu dengan adanya agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita mengingatkan ayat suci ini, mengingatkan kita pula kepada bulan suci Ramadan. Di kesempatan hari ini, dalam rangka kegiatan Pondok Ramadan SMP Nasional Malang, izinkan Bapak menyampaikan materi tentang fadilah dan amalan bulan puasa Ramadan. Di dalam puasa Ramadan adalah puasa yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam dunia, khususnya di Indonesia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Di dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan bahwasanya bulan puasa itu adalah wajib. Apa sih sebenarnya bulan puasa itu? Puasa Ramadan adalah menahan makan dan haus serta segala sesuatu yang membatalkannya dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam puasa Ramadan ada rukun-rukun yang harus anak-anakku fahami. Yang pertama adalah niat. Niat ini adalah di dalam puasa Ramadan sesuatu yang harus diucapkan sebelum matahari terbit. Dari Hafsah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu rukun yang kedua adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu itu sampai malam. Surat Al-Baqarah ayat 187. Di sini menjelaskan bahwasanya kita harus bisa menahan diri dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Selain rukun puasa, ada juga syarat wajib puasa. Ini penting juga buat anak-anakku di rumah. Syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam. Jelas ya, yang wajib melaksanakan puasa itu adalah orang Islam. Lalu yang kedua adalah baleo. Baleo bagi laki-laki diidentikan dengan mimpi basah. Kalau bagi perempuan diidentikan dengan menstruasi. Pak, bagaimana kalau orang yang tidak baleo? Kalau orang yang tidak baleo, maka hukumnya sunnah. Pahalanya didapatkan pada orang tuanya. Tapi kalau sudah baleo, hukumnya adalah wajib. Syarat yang ketiga adalah berakal, sehat. Dia bisa berpikir, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Syarat yang selanjutnya adalah yaitu tidak pindah-pindah alias menetap. Bukan seorang musyafir. Kalau misalkan dia seorang musafir, maka dia tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Dia harus menetap di suatu tempat tertentu. Yang ketiga selanjutnya adalah sehat, dan yang terakhir adalah suci dari haid, hadas kecil dan hadas besar. Selanjutnya adalah keutamaan puasa Ramadan. Ada beberapa keutamaan puasa Ramadan yang perlu sekali kita pahami, karena bulan ini adalah bulan yang agung, bulan yang sangat didambakan oleh umat Islam. Maka banyak keutamaan yang harus anak-anakku pelajari, anak-anakku fahami. Yang pertama adalah bulan ini yaitu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan tersebut dan pembeda. Artinya kita sebagai umat Islam
Al-Quran itu adalah panduan bagi kita, maka wajib semestinya kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang ada dalam Quran. Apalagi momentumnya Al-Quran jatuh di bulan Ramadan, maka kita harus benar-benar mencari ridho dalam bulan Ramadan itu. Keutamaan yang kedua adalah bulan penuh keberkahan. Subhanallah, anak-anakku sekalian, sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Manfaatkanlah bulan Ramadan ini keberkahannya. Ketika kita pengen sesuatu, insya Allah di bulan Ramadan ini lebih banyak berkahnya ketimbang kita meminta di bulan-bulan yang lain. Manfaatkan bulan ini dengan baik, mintalah apa yang kalian inginkan. Insya Allah, Allah akan memberikan apa yang kita minta. Selanjutnya, bulan penuh pengampunan. Nah, anak-anakku sekalian, Nabi SAW bersabda yang artinya, salat 5 waktu Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan. Anak-anakku yang setiap hari berbuat dosa, mumpung kita masih ada di bulan Ramadan, marilah kita minta kepada Allah, ampunilah dosa-dosa kita. Karena prinsipnya bulan ini adalah bulan yang sangat agung. Rasulullah sendiri menjelaskan bahwasanya ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan selama setahun penuh, termasuk dosa-dosa besar, apabila kita tidak melakukan dosa-dosa besar kembali. Bulan dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka, seperti yang dijelaskan oleh kiai-kiai kita ketika kita mendengarkan ceramah. Setan ditutup, setan diborgol ketika bulan Ramadan, karena memang di dalam Al-Quran sudah jelas akan ditutup pintu neraka ketika bulan Ramadan dan dibuka pintu surga. Ini adalah momentum bagi kita, mari kita manfaatkan ini dengan baik. Mumpung ini adalah bulan Ramadan, pintu surga dibuka sebesar-besarnya, mari anak-anakku manfaatkan, minta kepada Allah, melakukanlah hal-hal yang baik seperti mengaji, sedekah dan semacamnya, agar kita mendapatkan syafaatnya dan kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. Keutamaan yang lain adalah dilipat gandakan pahala pada bulan Ramadan. Ibnu Raja radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar bin Abi Maryam mengatakan bahwa banyak guru-gurunya yang berkata, apabila telah tiba bulan Ramadan, maka perbanyaklah berinfak, karena infak di bulan Ramadan dilipat gandakan bagaikan infak di jalan Allah, dan tasbih di bulan Ramadan lebih utama daripada tasbih di bulan yang lain. Maka anak-anakku, di sini sudah jelas bahwasanya di bulan Ramadan ini dilipatkan pahala kita ketika kita bersedekah. Mungkin ganjarannya kalau di bulan biasa 10, maka di bulan Ramadan akan dilipat gandakan menjadi 20. Ketika kita mengaji di bulan biasa misalkan pahalanya 15, maka dilipat gandakan di bulan Ramadan. Sangat banyak hal-hal yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Keutamaan yang lain adalah adanya malam Lailatul Qadar. Biasanya malam Lailatul Qadar ini terjadi di 10 hari terakhir, dan semua umat Islam muslim di dunia, khususnya di Indonesia, berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena di malam ini sangat agung sekali. Di malam ini Allah akan menjatuhkan, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita ketika kita meminta sesuatu kepadanya. Maka saya mengajak anak-anak di rumah, mari ketika malam Lailatul Qadar kita bersama-sama untuk kemudian ke masjid, perbanyak membaca sholawat, perbanyak membaca tasbih, takbir, dan bacaan-bacaan sholawat yang lain. Keutamaan yang terakhir adalah menyehatkan jasmani dan rohani. Di bulan puasa ini tidak ketika kita puasa, Pak, saya puasa kok lapar, nanti lemes, saya sakit. Tidak. Bulan puasa ini adalah bulan yang sangat menyehatkan baik jasmani maupun rohani, terutama jasmani kita. Ketika kita puasa di siang hari, maka lambung kita berhenti untuk bekerja. Disitulah momentum untuk istirahat. Ketika lambung ini berhenti untuk istirahat, maka selanjutnya dia akan berjalan sempurna seperti biasanya. Karena kalau kita menggunakan lambung terus-menerus untuk mengolah makanan, maka lambung kita juga tidak akan baik. Maka di bulan puasa ini sangat baik untuk menyehatkan jasmani.
apalagi rohani, karena ini berkaitan dengan keimanan kita. Selanjutnya adalah amalan-amalan yang anak-anakku perlu dilaksanakan selama bulan Ramadan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak amalan yang bisa anak-anakku pelajari, anak-anakku laksanakan ketika di bulan puasa Ramadan. Pertama adalah segera melaksanakan syahur. Nah, amalan yang pertama yaitu bersahur. Seperti yang disampaikan di dalam surat Rasulullah SAW bersabda, yang artinya makan sahur adalah berkah, maka janganlah kalian meninggalkan walau kalian hanya minum seteguk air, karena Allah Azza wa Jalla dan para malaikat mendoakan orang yang makan sahur. Nah, anak-anakku sekalian, Pak, saya malas untuk bersahur karena ini malam-malam. Lah, makanya luangkan waktu sedikit saja untuk bersahur, hanya untuk sekedar minum. Insya Allah itu akan melancarkan puasa anak-anakku di rumah. Lalu yang kedua adalah amalan yang kedua yaitu tadarus Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran anak-anakku, terutama ketika kalian selesai melaksanakan sholat taraweh. Disitulah biasanya di kampung-kampung, di rumah-rumah banyak masyarakat yang tadarus Al-Quran. Maka amalan itu perlu anak-anakku laksanakan. Mengaji, Pak, gimana kalau saya misalkan tidak bisa mengaji di masjid? Tidak masalah, anak-anakku bisa tadarus di rumah. Tetapi ketika di masjid, pahalanya insya Allah lebih besar ketimbang anak-anakku tadarus sendirian di rumah. Yang selanjutnya adalah bersedekah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanannya semakin menjadi saat Ramadan apabila ketika Jibril menemuinya. Dan Jibril menemuinya setiap malam bulan Ramadan, dia bertadarus Al-Quran bersamanya. Maka Rasulullah benar-benar sangat dermawan dengan kebaikan laksana angin yang berhembus. Angin yang berhembus artinya ketika Rasulullah bersedekah tidak ada orang di sekelilingnya yang tahu. Ini harus anak-anakku fahami. Selain sedekah adalah bagus di bulan Ramadan, jangan sampai ketika kita bersedekah jangan ada orang yang tahu. Istilahnya bersedekahlah tanpa orang lain tahu. Karena itu menjadi nilai tersendiri, pahala tersendiri buat kita. Pak, saya sedekah, Pak, saya menceritakan ke tetangga, tidak perlu. Jadinya nanti ria, begitu ya. Maka saya menghimbau, ayo anak-anakku bersedekahlah di bulan Ramadan ini, karena pahalanya, ganjarannya akan dilipat gandakan ketika kita bersedekah di bulan puasa Ramadan. Memberi zakat kepada orang yang berbuka puasa. Barang siapa yang memberikan makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Jadi anak-anakku, biasanya di kampung-kampung, di masjid, dijadwal orang-orang yang memberikan berbuka di masjid misalkan. Nah, ini tidak harus nunggu jadwal. Misalkan anak-anak punya rezeki, tidak masalah kita memberikan buka puasa, memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala yang anak-anakku berikan kepada orang yang berpuasa. Amalan yang tak kalah pentingnya adalah memperbanyak doa di bulan Ramadan, terutama di sepertiga terakhir, di malam terakhir. Memperbanyak doa, terutama di malam Lailatul Qadar. Insya Allah doa-doa kalian akan dijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, menyegerakan berbuka puasa. Ini amalan sederhana tetapi sangat dianjurkan. Ketika kita sudah mendengar azan, jangan sampai menunda-nunda untuk berbuka puasa. Berbuka puasalah segera, karena ini juga merupakan amalan yang baik. Pahala loh, kita meninggalkan sedikit pahalanya berkurang. Tetapi ketika kita segera untuk melaksanakan puasa, maka pahalanya akan lebih besar. Sederhana tetapi perlu kita untuk melaksanakan. Dan Qiyam Ramadan ini sholat tarawih atau sholat malam-malam lainnya. Kalau kita mendapatkan bulan Ramadan, sering kita melaksanakan sholat tarawih. Pak, kok kita sholat tarawih? Ya, ini adalah sholat yang 1 bulan sekali anak-anak kerjakan. Tidak menemukan bulan-bulan lain kita melaksanakan sholat ini kecuali di bulan Ramadan. Perbanyaklah melakukan sholat tarawih, perbanyaklah melakukan sholat malam terutama ya. Karena apa? Karena ketika kita sholat malam di bulan Ramadan, maka
doa-doa yang kita ucapkan lebih dikabulkan, lebih terijabah daripada kita berdoa di malam-malam yang lain. Salat tarawih, anak-anakku sekalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salat pada malam bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dari sini jelas bahwasanya di bulan Ramadan kita harus memperbanyak melakukan sholat, terutama sholat-sholat yang malam. Selanjutnya keutamaannya adalah umroh, menjauhi perbuatan yang merusak puasa. Banyak ya perbuatan yang merusak puasa. Ada hibah, rasangin orang, merokok, terutama anak-anakku ini ya. Ketika kalian puasa, jangan sekali-kali kita nongkrong siang-siang, ngomongin orang, apalagi kita tidak berpuasa. Jangan. Kita sebagai umat muslim harus menghormati saudara-saudara kita, harus melaksanakan puasa. Jangan seenaknya tidak puasa, rokok di depan rumah, dan sangat mengganggu tetangga-tetangga kita. Gitu. Lah, selanjutnya hikmah puasa. Anak-anakku sekalian, selain amalan dan keutamaan puasa, maka yang perlu kita pahami yang terakhir adalah hikmah puasa. Ketika kita melaksanakan puasa, ada hikmah yang kita dapatkan. Pertama adalah melatih disiplin waktu. Dengan kita berpuasa, insya Allah kita disiplin. Apa contohnya? Disiplin yang paling sederhana adalah ketika azan berkumandang, mau tidak mau kita harus meninggalkan aktivitas untuk segera berpuasa. Itu adalah momentum contoh yang kita berusaha untuk diajak disiplin. Lalu yang kedua adalah keseimbangan hidup. Ketika kita berpuasa di pagi hari, di siang hari, kita selalu termenung untuk mendapatkan syafaatnya Allah. Maka di situ keseimbangan hidup yang kita dapatkan adalah kita bisa mengimbangi mana yang baik, mana yang tidak. Lalu yang selanjutnya adalah mempererat silaturahmi. Mempererat silaturahmi ini terjadi ketika kita misalkan sholat taraweh. Nah, di situ sholat berjamaah, kita ketemu sama tetangga misalkan. Lalu setelah sholat kita salim salaman, lalu mengucapkan assalamualaikum dan semacamnya. Itu adalah contoh kegiatan di malam bulan Ramadan yang bisa mempererat silaturahmi di antara kita sama tetangga yang lain. Peduli terhadap sesama. Apa nih Pak contohnya? Peduli terhadap sesama ini adalah hikmah yang kita dapatkan pada saat kita memberikan makan kepada orang berpuasa, kita bersedekah. Itu contoh. Kita dapat hikmah dari situ dengan kita melaksanakan sedekah, melaksanakan memberikan puasa, makan untuk orang puasa, maka kita di situ sama halnya dengan peduli terhadap teman kita. Lalu yang terakhir adalah melatih hidup sederhana. Ini penting. Dengan berpuasa kita tidak boleh berfoya-foya. Misalkan ketika kita sahur, ya sahurlah secukupnya. Ketika kita buka puasa, Rasulullah SAW pernah berbuka dengan manis-manis, yaitu kurma. Tidak pernah Rasulullah berbuka dengan sesuatu yang mewah. Dengan kurma kita dianjurkan lalu minum air. Setelah itu beliau melanjutkan sholat dan dilanjutkan dengan makan yang berpuasa, yang makan buka puasa yang sederhana. Itu adalah hikmah puasa anak-anakku. Saya kira itu yang perlu Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku di rumah bisa mengambil hikmah dari momentum bulan puasa ini dan bisa menjalankan dengan baik. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pantun buat anak-anak. Di sungai ada buaya, buayanya lagi makan ikan teri. Demikian materi dari saya, semoga anak-anak memahami. Sekian dari Bapak, Allahu muwaffiq ila min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.